Inilah petunjuk yang harusnya kita cari, petunjuk yang harusnya kita minta setiap saat dengan siratal mustaqim. Maka ada keterkaitan antara petunjuk yang kita minta itu dengan sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Selamat pagi sahabat Hijrah TV dimanapun berada. Kembali lagi kita bertemu di channel Hijrah TV, channel akhir zaman yang akan membahas, mengupas seputar informasi yang berkaitan dengan akhir zaman, tanda kiamat ya. Yang mudah-mudahan channel ini semakin bermanfaat dengan pembahasan-pembahasan yang baru yang mungkin tidak dibahas di channel lainnya. Baiklah sahabat dimanapun berada, kita mulai melihat ya, kita mulai melihat seseorang itu jangan dari penampilannya. Jangan melihat seseorang dari penampilannya. Jangan biasakan kita itu melihat seseorang dari zahirnya, bajunya, tetapi setelah melihat seorang itu dari isi ucapannya atau yang dia sampaikan. Nah, disinilah kita akan membahas sedikit masalah yang menjelaskan masalah-masalah kemarin yang mungkin masih perlu penjelasan lebih lanjut. Oke sahabat Hijrah TV dimanapun berada, kemarin kita sudah membahas tentang kepemimpinan Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi itu adalah imam yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, imam yang akan memimpin, menggiring umat Islam menuju satu jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itulah kenapa jalan yang diridhai oleh Allah ini memerlukan satu pengesahan, memerlukan satu yang namanya tanda bahwa jalan ini adalah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemimpinnya adalah orang yang diberitakan oleh Rasulullah. Pemimpinnya adalah orang yang diberikan stempel, namanya cap. Maka di punggungnya, di punggung Imam Mahdi itu juga akan memiliki satu cap atau stempel, di mana ini sebagai satu bukti pengesahan bahwa inilah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan yang dipimpin di depan oleh pemimpin Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman. Nah, disinilah yang perlu kita ketahui. Jadi begitulah tanda yang menjadi bukti bahwa Imam Mahdi itu adalah sosok pemimpin yang diberi petunjuk. Gimana petunjuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jalan yang dia tempuh bersama dengan pengikutnya adalah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nanti akan lebih dimantapkan, lebih jelas lagi ketika turunnya Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa akan mengusap pengikut Imam Mahdi yang masih hidup ketika itu, yang diselamatkan Allah bersama Nabi Isa di atas Bukit Tur yang ada di Palestina, di mana Nabi Isa akan mengabarkan kepada para pengikutnya bersama beliau tempat atau kedudukan mereka di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat sekalian, kita akan mencari alasan, mencari sebab
di mana sebab ini yang akan menjadi titik temu, ya titik temunya antara Imam Mahdi dan calon Imam Mahdi dan calon pengikutnya. Karena hari ini belum ada, jadi Imam Mahdinya belum dibaiat, umat yang dia membaiat juga belum ada. Maksudnya begini, jadi di titik inilah Imam Mahdi itu sah diangkat sebagai pemimpin akhir zaman. Imam Mahdi, kalau lebih tepatnya ini Al-Imam Al-Mahdi, yang imam pemimpin yang mendapat petunjuk, yang pemimpin atas petunjuk. Jadi seorang pemimpin yang mendapat petunjuk. Jadi proses baiat ini, proses baiat ini bertemunya di Mekah, di dekat Ka'bah. Sehingga channel ini saya pakai logo kota itu sebenarnya saya mengibaratkan sebuah Ka'bah dilihat dari atas. Tidak apa ini antara pun Hajar Aswad, pun ini di sini Hajar Aswad, dan nanti ada makam Ibrahim, dan makam Ibrahim. Setelah makam Ibrahim, disinilah akan berkumpulnya Imam Mahdi, ya, calon Imam Mahdi, calon Imam Mahdi, calon Mahdi terus sampai di sini. Dan ini juga ulama yang 7 termasuk ya umat Islam. Nah ini sudah harus ada nanti pada proses baiat. Nah saat ini kan belum terjadi, Maka titik temunya adalah di sini baiat, di mana Allah akan menggerakkan umat pengikut Imam Mahdi. Allah akan menggerakkan 7 ulama dari berbagai penjuru belahan dunia, dan Allah akan menggerakkan calonnya Imam Mahdi, sehingga nanti pada saatnya yang Allah tetapkan akan terjadi baiat, pemaksaan. Sebelumnya Imam Mahdi dikejar-kejar, Imam Mahdi itu dipaksa, tidak mau lari ke Madinah, dicari ke Madinah. Dia balik ke Mekah seperti itu sampai 2 atau 3 kali. Nah baru pada terakhirnya dia dipaksa, ya diancam untuk dibaiat, dia jadikan pemimpin, diangkat menjadi pemimpin oleh umat Islam, oleh para ulama ini. Ya, para ulama ini ulama yang Allah kasih petunjuk. Petunjuknya gimana ya? Yang sudah kita sampaikan, petunjuk itu dengan cara Allah, seperti apa kita tidak tahu. Ulama-ulama yang fiqh, yang benar-benar peduli dengan masalah akhir zaman, ya pasti Allah akan menggerakkan hatinya. Dengan apa? Dengan ilham, ya dengan kealhaman, ya. Dengan ilmunya, ilmu kemudian buah pada ketaatan. Nah di sini kita akan bahas. Di sini yang dibutuhkan seseorang itu agar bisa mencapai titik ini adalah ini, petunjuk ini. Nah, jadi yang dibutuhkan seseorang itu adalah petunjuk. Di mana petunjuk ini akan menuntun Imam Mahdi, menuntun ulama, menuntun umat Islam, hingga mereka bisa sampai ke Baitullah. Dan di sini nanti dengan izin Allah dan ketetapan Allah akan takdirkan Mahdi dibaiat, ya seperti diislah atau malam, ya dimantapkan hatinya, dikuatkan hatinya untuk menerima takdirnya sebagai pemimpin. Dia akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sebelum dia dibaiat. Jadi petunjuk ini ada sebelum, petunjuk itu ada sebelum, ketika maupun setelah dia dibaiat.
sebelum tidak bayat ini semuanya dengan petunjuk, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang akan dapat petunjuk itu? Siapa yang akan mendapatkan petunjuk? Siapa? Siapa? Ini yang kita tahu. Nah, mari kita jelaskan semua hamba Allah itu berhak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hamba Allah itu punya hak yang sama, itu punya hak yang sama, punya kesempatan, peluang yang sama untuk menjadi bagian dari ini. Kalau ini khususon. Ini harus ada, kalau itu harus ada ciri-ciri yang pasti yang ada dalam hadis. Ulamanya pun ini masih umum, siapa nanti bisa jadi ulama ini. Tapi yang jelas latar belakangnya adalah ulama. Kalau saya mungkin belum masuk kategori ulama, apalagi saya. Untuk kategori ulama itu sebenarnya cukup mudah. Maknanya cukup sederhana. Allah katakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya para ulama itu, orang-orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau diterjemahkan orang-orang yang takut kepada Allah itulah orang-orang yang memiliki ilmu, yang memiliki pengetahuan. Tapi tentu tidak serta-merta 7 ulama ini ya cukup takut saja sama Allah, tapi memang benar-benar memiliki keilmuan syariat, memiliki keilmuan syar'i yang kuat. Kalau saya meyakininya ini benar-benar ulama yang ahli Quran, ahli hadis, yang benar-benar menguasai ilmu din. Wallahualam hikmahnya apa? Mungkin sosok Imam Mahdi ini akan dibimbing oleh para ulama. Sosok Imam Mahdi ini akan dibimbing secara keilmuan oleh para ulama. Bisa jadi seperti itu. Kan dia dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sekali lagi, karena wahyu sudah terputus, lalu dari mana Allah akan membimbing Imam Mahdi? Dari mana Imam Mahdi akan mendapat petunjuk? Apakah mungkin Imam Mahdi seperti Rasulullah mendapat wahyu begitu, atau mendapat bisikan Imam Mahdinya? Ya, tentu sekali lagi petunjuk yang dibawa Imam Mahdi itu adalah sebenarnya petunjuk. Tetapi ya barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyempurnakan petunjuknya dengan bimbingan para ahli ilmu yang benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmunya mereka menjadi seorang alim yang rabbani, karena mereka mempelajari Al-Quran. Jadi orang-orang alim yang mempelajari Al-Quran, yang takut kepada Allah, mengingatkan tentang masalah akhir zaman, itulah peluang-peluang yang bisa jadi akan menjadi ulama-ulama yang membaiat Imam Mahdi, menjadi Mahdi, sehingga ulama-ulama ini akan sampai ke Baitullah. Kalau ulama itu nggak peduli dengan masalah akhir zaman, ya bagaimana dia mau sampai baiat ke Baitullah? Kalau ulama-ulama itu, baik itu ahli Quran yang ilmunya sangat dalam tentang Al-Quran, ahli tafsir, pandai berretorika, pandai menyampaikan, tetapi ketika dia tidak peduli dengan masalah Imam Mahdi, masalah akhir zaman, ya peluang itu tentu akan berkurang hingga ulama tersebut peduli dengan masalah akhir zaman, perhatian dengan masalah kemunculan pemimpin akhir zaman Imam Mahdi, hingga hatinya digerakkan Allah untuk datang ke Baitullah. Kalau ulama itu tidak ada rencana, tidak ada planning, tidak ada penegasan dari mereka harus hijrah ke Baitullah, jadi ulama ini tidak akan masuk dalam 7 ulama yang akan baiat kepada Imam Mahdi. Nah, itu ulama juga khusus, jadi orang yang ahli ilmu betul. Nah, di sini ada peluang bagi umat Islam yang mau jadi bagian dari mereka yang berbaiat pada Imam Mahdi di Baitullah. Nah, di sini sama ya, semuanya didasari karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk yang semua hamba Allah itu berhak. Nah, ini pun sama.
teman-teman yang dirahmati Allah, semua harus punya orientasi ke Baitullah, orientasi di baiat, dan itu semua perlu ya diawali dengan hijrah. Jadi itu semua harus dimulai dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya siapa nanti yang akan mendapatkan petunjuk ini? Ya? Siapa di antara kaum muslimin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi bagian yang sedikit itu, bagian yang melihat Imam Mahdi itu yang jumlahnya sangat sedikit itu. Ya, siapa? Itu yang harus kita cari tahu. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan kemuliaan dari kaum akhir zaman itu, kita harus tahu, kita harus mempelajarinya, ya. Kita harus mencari tahu. Ya, maka tidak mungkin orang yang tidak peduli dengan sesuatu dia akan memikirkannya. Tidak mungkin orang yang tidak punya niatan itu akan menjalaninya. Tidak mungkin. Maka hanya orang-orang yang peduli, sekali lagi perhatian dengan masalah inilah yang akan memiliki peluang, ya. Peluang ini peluang ya, untuk menjadi bagian dari umat akhir zaman yang Imam Mahdi. Karena apa? Karena meskipun banyak yang diberi petunjuk, banyak yang berniat untuk hijrah, tetapi sekali lagi tidak semua itu akan Allah takdirkan, tidak semua Allah takdirkan untuk sampai ke sana. Di video kemarin sudah kita bahas, yang penting kita itu niat. Setelah niat apa? Setelah niat ya mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa dan usaha. Ini yang perlu disiapkan, yang perlu dimiliki niat, doa dan usaha. Adapun nanti hasilnya kita sampai atau tidak sampai ke Baitullah itu sudah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena di ayat yang kemarin, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghamanan katsiran wasa. Wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Jadi kita sudah yakin ya, sampai atau tidak sampai nanti di tanah Hijaz, Allah takdirkan kita atau tidak bisa bayat Imam Mahdi itu sudah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi insya Allah dengan ini kita sudah menjadi bagian dari orang-orang yang menginginkan keutamaan sebagai pengikut umat akhir zaman. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bahas tentang siapa orang yang nanti mungkin akan sampai ke proses baiat. Jadi dari sini siapa orangnya, siapa saja nanti yang akan menjadi bagian dari umat atau pengikut Imam Mahdi, entah itu ulamanya maupun pengikutnya, yaitu orang yang mendapatkan petunjuk. Pertama, orang yang mendapat petunjuk. Jelas siapa? Yaitu orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk adalah sesat. Tidak mungkin orang sesat dapat petunjuk. Maka orang yang akan bisa sampai ke tanah Hijaz itu orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapat petunjuk itu, kalau kita merujuk pada surah Al-Fatihah, orang-orang yang Allah sebutkan mendapat petunjuk itu orang-orang yang siratal ladzina ihdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tunjukilah jalan lurus. Sehingga orang-orang yang memberi atas mereka jalan lurus. Jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang memberi atas mereka, yang mendapat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang dimurkai mereka
yang dimurkai. Walau zalim, bukan mereka yang satu. Jadi petunjuk itu adalah petunjuk yang Allah berikan kepada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Nikmat apa? Dan bukan jalan mereka yang dimurkai Allah, tetap bukan jalan mereka yang tersesat. Jadi kalau kita mau menjadi pengikut Imam Mahdi, menjadi bagian dari umat akhir zaman yang sampai bayat ke Baitullah, maka yang pertama kita harus termasuk dalam bagian orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka, yang Allah beri nikmat kepada mereka. Nikmat itu berupa nikmat apa? Nikmat petunjuk, ya. Nikmat tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Jalan yang lurus ini adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat atas mereka, di mana Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, menjelaskan kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sana Allah menyebutkan yang nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Yang pertama itu nabi, siddiqin, syuhada, dan terakhir sholihin. Nah, jadi 4 golongan, 1, 2, 3, 4. 4 golongan inilah mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk, ya, sehingga mereka dengan petunjuk itu bisa berada di atas jalan yang lurus hingga nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Jadi inilah keselamatan, inilah keberuntungan, ya, inilah kenikmatan, ya. Di mana kenikmatan itu? Kenikmatan adalah nikmat iman yang Allah tanamkan dalam hati kita. Nikmat petunjuk, ya, sehingga petunjuk itulah membimbing kita kepada satu keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itulah yang membimbing kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Dan di antara orang-orang soleh yang bertakwa itu ada orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi syuhada. Ya, di antara orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa itu ada yang Allah pilih untuk menjadi orang-orang yang siddiqin, ya, yang dimana derajatnya itu lebih tinggi daripada syuhada. Kemudian di antara orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, di antara hamba-hamba Allah itu ada yang Allah pilih, Allah angkat untuk menjadi nabi yang menyampaikan wahyu, yang menyampaikan risalah, yang menjelaskan, menerangkan, memperingatkan manusia. Inilah kedudukan yang Allah tentukan. Ya, maka ada di mana kita, disinilah kita seharusnya menempatkan diri kita di antara golongan yang 4 ini. Nabi tidak mungkin, ya. Siddiqin itu bisa jadi, syuhada juga mungkin bisa, sholihin. Yang jelas inilah golongan yang mendapatkan nikmat. Di mana golongan ini pertama, ya, Allah tunjukkan, masukkan, ya, Allah ajarkan, Allah masukkan dalam hati mereka itu satu keimanan dalam artian yang pertama, ya, diberi petunjuk kita tentang Islam, karena pintu masuk petunjuk itu adalah melalui Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan seterusnya. Jadi yang pertama itu adalah masalah Islam. Islam itu yang pertama adalah syahadat. Kemudian yang kedua, ini adalah sholat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat jadi puasa. Kelima adalah jadi rukun Islam. Dari situlah masuknya petunjuk. Yang pertama syahadat. Maka sampai kapanpun syahadat ini menjadi satu pintu masuk petunjuk bagi setiap seseorang. Maka syahadat itulah satu yang menjadi kunci masuk surga, kan, gitu.
Apakah cukup dengan syahadat? Tidak. Ternyata syahadat itu disempurnakan dengan rukun-rukun yang lainnya. Karena manakala syahadat saja nggak cukup ya, rukun Islam itu nggak cukup dengan syahadat, nggak cukup juga dengan sholat, nggak cukup dengan zakat. Maka kelima rukun ini harus dikerjakan, dijalani oleh orang yang ingin mendapatkan jalan yang lurus, ingin berada di atas jalan yang lurus. Ya, mari kita lanjutkan. Sebentar ya, ini saya hapus karena pantulannya cukup kecil ya, ini sedikit-sedikit dihapus saja ya. Nah, pertama petunjuk ini adalah petunjuk ya. Kita ingin mencari tahu bagaimana petunjuk itu bekerja. Yang pertama petunjuk itu Allah SWT menanamkan atau memberikan petunjuk Islam kepada seseorang. Nah, ketika seorang sudah menjalani semua ini, dimana semua ini kita sebut dengan suatu amalan zahir ya, amal zahir. Jadi nampak dalam perilaku perbuatan. Jadi inilah Islam yang berupa amalan-amalan zahir yang itu menjadi pertanda, yang menjadi alamat atau tanda bahwa itu mendapat petunjuk. Nah, apakah kemudian cukup dengan melakukan amal zahir saja orang bisa mencapai satu jalan yang lurus? Ya, di mana jalan yang lurus ini tujuannya adalah satu tadi ya, hijrah baiat itu. Jadi yang kita bahas di sini adalah petunjuk bagaimana kaum Imam Mahdi itu nanti akan sampai ke baiat, proses baiat. Sehingga bukan petunjuk cukup di sini. Kalau di sini saja, ya, ini untuk sampai ke hijrah atau baiat, ini masih tanda tanya besar. Ini kebanyakan umat Islam di sini. Ini kebanyakan umat Islam. Mayoritas umat Islam di sini. Jadi mereka yang Islamnya biasa saja. Nah, maksudnya biasa itu maksudnya itu amalannya seperti ini saja. Jadi masih dalam satu amalan zahir, di mana yang penting dia sholat, yang penting dia mengerjakan sholat, ya, entah itu tidak peduli dengan waktunya, tidak peduli dengan hati kekhusyuannya. Jadi ini semua masih dipertanyakan. Apakah mereka akan bertekad atau makan hijrah, mereka bisa sampai hijrah atau baiat? Ini pertanyaan besar. Adapun petunjuk yang berikutnya adalah petunjuk yang kemudian setelah orang itu mengenal dengan Islam, mengerjakan amalan-amalan Islam, ya, rukun-rukun Islam, barulah yang kemudian ini dalam hadis ini ya, dalam hadis Jibril ya. Jadi rujukannya adalah hadis Jibril yang dijelaskan oleh Syekh Khalid. Nah, begini Syekh Khalid jelaskan. Jadi ketika seorang sudah Islam, mungkin Islamnya sudah benar. Kalau dia nggak mampu haji ya itu urusan lain ya. Tapi dia ada rukun yang kelima yaitu ibadah haji. Jadi saya ingin saya ingin menjelaskan sesuatu tentang masalah haji. Ya Islam, setelah dia ke Islam, ya kemudian semakin dia belajar, semakin dia ya memperbaiki sholatnya, memperbaiki puasanya. Tidak puasanya cuma zahir saja. Nah ini masuk ke tingkatan iman, di mana iman itu ada 6 perkara. Iman kepada Allah, iman kepada yaumil akhir, ya kan? Kemudian iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan kita khususnya, dan iman kepada takdir qadar dari Allah. Jadi kita terus ya. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini menjadi rukun iman. Jadi kalau kita menyebut iman dan Islam dalam tempat yang berbeda, itu ya sama, Islam dan iman, maka disitulah bedanya.
Islam berkaitan dengan amalan zahir, maka ini itu amalan batin atau hati, amalan hati. Amalan-amalan hati yang tahu itu kita, tentu Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tapi yang paling tahu isi hati kita itu ya kita sendiri. Tidak mungkin kita bisa mengetahui isi hati orang lain. Maka seorang hamba yang sudah mengenal Islam dengan baik, mulai dia mengucapkan syahadat, kemudian belajar sholat, dia mempelajari sholat ibadahnya, dia istiqomah belajar, dia istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik, maka Allah akan semakin menambah keimanannya. Ketika Allah semakin menambah imannya, artinya dalam beribadahnya itu akan semakin khusyuk, semakin bagus. Ada hubungan antara zahir dan batinnya, ada keseimbangan antara amalan zahir dan batinnya. Artinya ketika dia sholat, ketika dia menjalani ibadah-ibadah, atau hatinya itu senantiasa membenarkan, senantiasa menjalaninya dengan keikhlasan, dan begitu, dengan keikhlasan hati, dengan suatu kesadaran, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah keimanan dalam hatinya tentang masalah-masalah. Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah ilmunya. Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan pengetahuan padanya. Dengan apa ya? Dengan ini tadi, dengan Islam. Waqatullah wa yu'allimukumullah. Dengan Islam, dengan amalan-amalannya, dengan semakin dia tambah dekat dengan Allah, Allah akan semakin bukakan pengetahuan, sehingga ilmunya tentang Allah itu semakin bertambah, keyakinannya pada hari akhir semakin menguat, otomatis ya, kepada tiga hal ini juga akan semakin bertambah, nah, dan akan sempurna keimanannya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala, saya agak sulit menjelaskan. Ya, saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semampu saya. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada hari akhir. Jadi berangkat dari mana? Berangkat dari surat Al-Fatihah. Tadi kita tulis ya, tapi belum surat Al-Fatihah yang harus saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ingat teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Allah berfirman, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, segala pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjelaskan dirinya kepada kita bahwa Allah lah yang kemudian menjadi pencipta alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Allah itu adalah zat yang maha pemurah, yang maha pengasih, dan dia yang merajai hari pembalasan, Maka di dalam Al-Fatihah ini ada dua perkara yang kemudian menjadi bagian dari rukun iman. Yang pertama adalah Allah, iman kepada Allah, dan iman pada hari akhir. Nah, ini semakin dijelaskan kembali oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Ya, bunyinya Alif Lam Mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu siapa? Al-Muttaqin itu adalah orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ciri orang bertakwa yang pertama, ya, petunjuk bagi orang yang bertakwa yang pertama itu dia beriman pada yang gaib. Ya, yang gaib ini siapa? Perkara apa yang gaib? Kembalikan ke surat Al-Fatihah yang pertama ini. Yang gaib
perkara bab yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Ini dua perkara yang disinggung pertama dalam doa Fatihah. Allah, 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 dan hari pembalasan atau hari akhir. Maka dua hal yang pertama ini akan menarik tiga perkara iman yang lainnya. Iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada Rasulullah, ya. Karena nggak mungkin kita akan mencapai keimanan pada hari akhir tanpa perangkat ini, tanpa malaikat, tanpa iman pada kitab, tanpa iman pada Rasul, nggak mungkin. Nah, tetapi di sini ada yang beda, ada iman pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pada akhirnya adalah penyerahan diri kita sepenuhnya, keislaman kita sepenuhnya pada takdir kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, teman-teman yang rahmati Allah, sampai sini mungkin paham atau belum paham, ya. Jadi yang pertama itu perkara iman kepada yang gaib. Ini ciri yang pertama, ciri orang yang bertakwa yang pertama. Jadi kalau di Al-Baqarah ini dibalik, ya, ini dibalik posisinya. Tapi itu nggak masalah, mau dibalik itu tidak ada masalah. Yang jelas ini semua adalah ciri orang yang bertakwa, Islam, iman pada yang gaib. Bayukin munasalah. Kemudian orang yang beriman kepada yang gaib, ya, jadi setelah dia iman, kalau di dalam Al-Baqarah ini yang pertama urutannya iman, dulu baru Islam. Yuki munasalah ini bagian dari rukun Islam. Tapi ini sekali lagi Islam dan iman itu bisa disebut bisa dimaknai dengan makna yang sama, tetapi bisa juga dimaknai dengan makna yang berbeda seperti ini. Kalau disebut Islam itu bisa artinya iman, kalau disebut iman saja itu bisa maksudnya Islam, tapi kalau iman dan Islam disebutkan inilah rukun Islam, inilah rukun iman. Yang kedua, kalau kita mau menjadi bagian dari pengikut Imam Mahdi, bisa capai hijrah, yang kita butuhkan petunjuk, ya. Yang pertama itu Islam, kemudian iman, yang semakin baik imannya dengan menjalani semua ciri-ciri, semua prosesnya, menjalani semua yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, kembali ke harta, ya, yunfiqun, zakat, sedekah, infak dan sebagainya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka beriman kepada yang kami turunkan kepada engkau, ya, itu pada kitab. Ini surat Al-Baqarah. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ini yang menarik sudah semuanya. Allah SWT kembali mengulang wa bil akhirati hum yuqinun dalam surat Al-Baqarah. Sudah lihat, sudah sampai kemana? Wa bil akhirati hum yuqinun, wa bil akhirati hum yuqinun. Dan kepada akhirat mereka itu yakin. Bila akhirat mungkin. Nah, ketika seseorang yang sudah mendapati nikmat Islam, mendapatkan nikmatul iman, ya, artinya sudah nyaman dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, Allah sebutkan, dan kepada negeri akhirat mereka itu beriman, mereka itu yakin. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung bisa selamat nanti di akhirat, ya. Tetapi keselamatan di akhirat itu suatu hal yang pasti akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau syahadat saja dia akan beruntung, meskipun harus masuk neraka sekian lama dulu, harus dibakar, harus dicuci dulu. Tapi pada akhirnya dengan kalimat syahadat saja orang akan diselamatkan Allah dari neraka. Tapi kita tidak mau seperti itu, kan? Kita inginnya selamat ya di dunia, di akhirat, dan juga kehidupan di dunia. Di dunia kita selamat, bisa menyelamatkan keimanan kita dari fitnah-fitnah akhir zaman, dari fitnah-fitnah dajjal. Maka itu harus kita dapatkan petunjuk itu. Ya, kalau kita ingin selamat dari fitnah-fitnah itu, kita harus mencari yang namanya petunjuk. Di mana petunjuk itulah yang akan membawa kita ke jalan yang lurus, jalan yang selamat,
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan, kembali lagi takdir. Kita harus yakin, kita harus pasrah, kita harus ikhlas, harus ridho, harus rela dengan Tuhan Allah, bahwa nanti Allah menyimpan ya petunjuknya di akhir zaman itu dengan kepemimpinan Imam Mahdi. Allah menyimpan ya, karena memang beginilah keadaan akhir zaman, kemudian ketoliman. Kita berharap keadilan dari mana? Kita mau berharap meminta keadilan dari mana? Maka keadilan itu Allah simpan, akan diberikan kepada pemimpin umat akhir zaman yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah dengan menjadi pengikut Imam Mahdi kita akan selamat. Insya Allah dengan menjadi pengikut Imam Mahdi kita akan menjadi golongan yang selamat. Meskipun ya tidak semua pengikut Imam Mahdi akan selamat. Ini yang perlu dicatat. Menjadi pengikut Imam Mahdi saja belum jaminan kita akan selamat. Menjadi pengikut bagian dari pasukan Imam Mahdi saja belum menjadi jaminan kalau mereka akan selamat. Karena nanti akan terjadi seperti ke pasukan Imam Mahdi itu mundur, lari dari peperangan, dan sehingga mereka dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sudah baiat kepada Imam Mahdi, yang sudah menjadi pengikut Imam Mahdi jadi pasukannya. Apalagi mereka yang tidak ada keinginan untuk berbaiat, tidak ada keinginan untuk ini, maka alhamdulillah bagaimana kita menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman, fitnah al-masih ad-dajjal kalau tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah petunjuk yang harusnya kita cari, petunjuk yang harusnya kita minta setiap saat dengan shiratal mustaqim. Maka ada keterkaitan antara petunjuk yang kita minta itu dengan sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah semuanya